punya kelebihan ataupun julu. Ahli suroso dalam arti dia apa namanya, suroso itu maksudnya wawasan. Dia punya wawasan banyak dan atau ahli dalam menganalisa. Ahli dalam menganalisa. Halo, sahabat Jejak Sang Guru, kita ketemu lagi. Sahabat Jejak Sang Guru, dimanapun berada, beserta keluarganya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, lahir maupun batin. Kali ini saya akan berbagi pada sahabat kita yang percaya, bagaimana mengetahui kelebihan dan kekurangan di diri kita berdasarkan dari hari kelahiran kita. Kelahiran Kamis Pon. Jadi sahabat kita yang mempunyai kelahiran Kamis Pon, itu adalah jalannya angin dan gelap. Udah angin dan gelap. Nah, di sinilah nanti akan kita tahu bagaimana kelebihan kelebihan kelahiran Kamis Pon dan kekurangannya. Nah, kelebihan kelahiran Kamis Pon, bicaranya ditakutin orang. Jadi kalau bicara itu ditakutin orang. Suka wejangan atau pengarahan atau saran. Kalau makan maunya punya sendiri, tidak mau mengharapkan dari pemberian seseorang. Ya gampangannya gini, saya mendingan misalnya makan ya masak sendiri, pokoknya bikinan sendirilah, dan tidak mau mengharapkan pemberian dari seseorang kalau makan. Di samping itu, dia orangnya pemberani. Demi apa? Demi kebenaran. Jadi, kelahiran Kamis Pon orangnya pemberani. Demi kebenaran. Ada kayanya. Tapi itu tadi, kelahiran Kamis Pon itu enggak terlalu, dalam dunia ini tidak terlalu tinggi, tidak menonjol, ataupun tidak terlalu kekurangan. Sedang-sedang aja. Itu dalam masalah kehidupan. Bicaranya bisa dipercaya atau digugu. Bicaranya bisa dipercaya atau digugu. Budinya baik, biarpun orangnya keras, tapi budinya baik. Dia mempunyai suatu pemikiran yang tenang. Jadi menghadapi apapun dengan tenang dia. Tenang. Pikiran itu bisa tenang. Orang yang pendiam. Orangnya agak angkuh. Maaf ya. Ini berdasarkan dari hari kelahiran loh ya. Orangnya agak sedikit. Diri kita sendiri nggak ngerti. Tidak merasa bahwa itu angkuh. Tapi orang lain yang bisa menilai. Nah di sini makanya kita supaya tahu lah bagaimana memang kita itu punya seperti itu. Tapi gemi itu adalah mengeluarkan sesuatu keuangan itu tidak sembrono, terarah gitu ya, itu gemi. Jadi intinya bisa nyimpen uang. Orangnya serba pantas dalam berpakaian,
di dalam kita bergaul itu bisa pantas orangnya, pantesan gitu ya, orangnya pantesan. Terus sumur Sinobo, maksudnya kita tuh selalu untuk tempat pengaduan, tempat pengungsian, tempat menampung masalah-masalah dari ruang. Tahu-tahu ada masalah datang minta ini, minta saran ini, minta ini. Itu namanya sumur Sinobo. Itu adalah sifat atau kelebihan dari kelahiran Kemis Pon. Tidak kekurangan sandang pangan. Teman-teman banyak yang suka. Punya kelebihan ataupun julu. Ahli Suroso dalam arti dia apa namanya, Suroso itu maksudnya wawasan. Dia punya wawasan banyak dan atau ahli dalam menganalisa. Terus agung prihatinnya. Maksudnya agung prihatinnya adalah kuat prihatinnya. Dalam arti kita menjalankan seperti kayak puasa-puasa, mengurangi hal yang kurang bagus. Itu pinter ya. Itu mengagung prihatinnya. Kalau dia mau senang-senang, maunya dengan sisiannya atau keluarga sendiri. Kalau mau senang-senang. Di samping itu pekerja keras dan maunya pekerjaan yang benar, yang baik. Banyak atau sering mendapat pertolongan. Entah itu pertolongan dari siapa, mungkin dari Allah, dari Tuhan, ataupun dari siapapun, itu banyak sekali pertolongan. Dalam keadaan yang sedikit kesulitan, kesulitan apapun, itu gampang sekali mendapat pertolongan. Itu kelahiran di Kemis Pon. Nah, ini kelebihan-kelebihan ini berdasarkan dari hari kelahiran. Tolong tingkatkan. Jangan sampai dikurangi. Selama ini sahabat kita belum mengetahui bahwa kita punya kekurangan kelebihan apa. Kadang-kadang orang lain itu menilai kita sendiri nggak merasa, kan gitu. Nah, inilah kita berbagi pengalaman supaya sahabat kita mengetahui kelebihan dan kekurangan nanti. Nah, bagaimana nanti meningkatkan kelebihan, ya? Nah, tolong tingkatkan kelebihan ini. Nah, sekarang kekurangan untuk kelahiran di Kamis Pon. Kekurangannya adalah kalau punya teman atau kita berteman, itu dia bisa awet, dalam arti lama, sampai lama. Biasanya sebentar menjauh, sebentar teman menjauh, tapi itu gak ada masalah padahal ya, belum tentu ada masalah. Nah, itu harus siap menghadapi itu karena apa? Itu termasuk kekurangan kita. Orangnya agak temperamen, gampang kesinggung. Ya. Sifat kita adalah banyak temperamen atau gampang kesinggung. Dia baik dalam lahir, tapi batin belum tentu yang dimaksud. Kita menghadapi orang, kelihatan baik, karena kita tahu bahwa orang itu juga menurut kita itu sepaham, cocok dengan sejalan dengan kita. Kita bisa diem, tapi seolah-olah kita baik sama seseorang. Padahal tahu bahwa teman atau teman kita ini sifatnya kurang bagus, tapi kita sudah nutup dengan kebaikan kita. Jadi hanya baik di lahir, tapi batin belum tentu cocok dengan teman itu. Karena kita tahu bahwa teman itu sebenarnya kurang cocok lah, tidak sejalan dengan kita. Itu yang dimaksud. Orangnya senang dipuji. Cuman kita nggak merasa bahwa kita itu senang seperti dipuji seperti itu. Tapi orang lain itu udah tahu, mengetahui kita. Kalau kita itu bahwa kita itu orang kelahiran ini senangnya diangkat, dipuji, disanjung. Tapi kita nggak menyadari. Tapi ternyata dalam kelahiran
kekurangan kita adalah ada di situ, ya. Terus suka marah-marah sama keluarga. Kadang-kadang kita bingung. Dari siapa? Dari orang tua. Misalnya contoh, kita mungkin dapat suatu arahan atau saran dari orang tua. Kadang kita nggak terima. Itu jadi pikiran kita bingung sendiri. Padahal orang tua niatnya baik. Tapi kadang-kadang kita menerima yang kurang baik. Akhirnya apa? Bingung sendiri karena apa? Berhadapan dengan orang tua. Ya. Kalau berani, susah dilarang. Susah dikasih tahu. Jadi misalnya kita marah-marah terus berani sama seseorang atau siapa itu dikasih tahu susah. Dikendalikan susah. Sama kita itu. Itulah kekurangan. Dan maaf, orang lain kadang bisa nilai. Kita tidak merasa bahwa kita itu mempunyai suatu sedikit angkuh. Ya. Ini maaf, ini dari dasar dari kekurangan-kekurangan dari kelahiran. Yang bisa melihat orang lain selama ini, tapi kita nggak merasa. Nah, disinilah supaya sahabat kita yang punya ini adalah itulah kekurangan-kekurangan kita termasuk itu. Dan kelahiran kemis pon ini bisa atau berani merintah sama orang yang lebih tua atau merintah sama orang tua tanpa disadari ya, tapi itu adalah kekurangan dari kelahiran di kemis pon. Keras hatinya, suka ribut dengan masalah sopan santun atau etika atau tata krama. Jadi sering ribut dengan entah dengan saudara atau dengan orang lain itu gara-gara masalah sopan santun, tata krama, etika. Karena apa? Orang kelahiran kemis pon itu suka seperti itu, suka etika, tata krama, sopan santun. Terus kelahiran kemis pon untuk jual beli tidak cocok. Dan orangnya pemalu. Nah ini pemalu orangnya atau sungkan juga ya. Inilah kekurangan-kekurangan dari kelahiran di kemis pon sahabat kita. Semoga yang punya sahabat kita punya kelahiran Senin pon, kemis pon, tolong ditutup kekurangan kita. Belajarlah introspeksi, mohon supaya diperkecillah kekurangan kita. Karena menurut saya, paham saya, kelebihan kekurangan itu adalah kodrat. Kalau menurut saya, kodrat itu tidak bisa dihilangin karena itu sudah bawaan dari kelahiran tadi, tapi bisa diperkecil paling tidak. Ya, itu adalah kekurangan. Sekarang kelemahan dalam hal masalah kesehatan. Atau kelemahan ya, bukan masalah kesehatan. Kelemahan kita adalah untuk kelahiran kemis pon itu adalah kelemahan kelahiran kemis pon adalah orangnya kalau dibaikin gampang ditipu. gampang ketipu. Jadi orang dekat sama kita baik sekali, kita respon lah gitu ya, selalu seneng lah gitu. Nggak tahu dia nipu kita. Itu sering terjadi itu. Jadi makanya dengan kita berada pada seorang kelihatan baik, kita juga waspada. Karena banyak kejadian ataupun yang sering kelahiran kemis pon ini dibaikin sama orang, rupanya dia cuma tujuannya adalah mencelakakan kita, nipu kita. Itu harus hati-hati. Dan sering batuk-batuk, badan geringsang. Udah nggak tahu kenapa tahu rasanya nggak enak di badan tuh. Terus kepala nyucutan. Jadi kelemahan dalam kesehatan juga sering batuk, kepala nyucutan atau bermasalah di kepala lah gitu ya. Gitu. Badan geringsang. Dan yang harus diwaspadai untuk kelahiran kemis pon adalah jangan kerja yang sifatnya tidak baik. Dalam maksudnya
kerjaan kita tulis, jangan sampai yang kerja kita itu yang istilahnya akan menyimpang atau melawan hukum, ya, atau menyimpang dari hukum. Jadi kerjalah yang benar-benar positif, yang halal, itu aja. Kalau sampai kita bekerja yang tidak halal, membahayakan sekali itu, ya, untuk diri kita. Untuk pantangan, kalian kemispon, maaf, aman. Tapi jangan kita merasa aman terus, wah saya nggak akan sakit. Buktinya apa? Pantangan kita tetap aja kita jaga dalam pola makan, pola hidup, pola pikir. Supaya kita selamat atau sehat lahir maupun batin. Penolak dalam arti penangkalnya untuk keselamatan kita. Kelahiran kemispon, penolaknya adalah bulu sangrem. Yang dimaksud bulu sangrem adalah klepon yang ketan, dikukus, isinya gula merah, dilapisin kelapa parut sama serabi. Setiap kelahiran, bagi yang percaya, tolong siapkan, entah itu satu biji nggak masalah, siapkan depan kita mohon keselamatan, kesehatan, mohon dengan Tuhan, dengan Allah, ya, sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Itu untuk keselamatan kita dan termasuk keselamatan keluarga. Itulah sahabat jejak sang guru. Semoga bermanfaat bagi sahabat kita. Jangan lupa subscribe di channel Jejak Sang Guru. Terima kasih.